Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembacaan kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil masih melanjutkan kamalu khalqil qalbil Muhammad. Sempurnanya penciptaan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilan qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bil mufidarin amin. Fa khairul qulubi qalbuhu syarif. Jaa fi musnad Ahmad wa ghairihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an annahu qala innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wabta'athahu bi risalatihi. Fa khairul qulub qalbuhu syarif sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hati adalah hati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia akhir zaman, hati yang paling baik adalah hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi, enggak ada rasul yang hatinya, yang kebaikan hatinya melebihi kebaikan yang ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dari secara zahirnya aja kita sudah tahu Nabi yang paling sayang kepada umatnya adalah Nabi Muhammad. Berarti hatinya Nabi Muhammad adalah hati yang sangat penuh kasih sayang. Nabi yang paling sabar menghadapi umatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti hati yang paling banyak dosis sabarnya, hati yang paling banyak ukuran sabarnya adalah hatinya Nabi kita Muhammad SAW. Dan memang seperti itu, hatinya Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati yang pernah ada di muka bumi ini. Dan ini riwayat sangat kuat. Penjelasan ini bukan penjelasan tanpa dalil. Di sini dijelaskan jaa fi musnadi Ahmad wa ghairi. Ada riwayat dalam musnadnya Imam Ahmad dan selain Imam Ahmad. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an annahu qala, bahwasannya Abdullah bin Mas'ud mengatakan innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang dalam hatinya manusia. Satu persatu hatinya manusia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah menemukan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hatinya para hamba-hamba Allah. Jadi setelah diteliti ternyata hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik. Fastafahu li nafsihi wabta'athahu bi risalatihi. Maka Allah memilih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuknya dan mengutusnya untuk membawa risalah, untuk membawa dakwah kepada umat. Setelah dipilih hati Nabi Muhammad yang paling baik, maka Nabi Muhammad dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya. Ternyata karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang hatinya paling baik, maka orang-orang yang Allah pilih untuk hidup di sekitar Nabi Muhammad pun bukan orang sembarangan. Yang Allah tentukan untuk hidup di sekeliling Nabi Muhammad adalah benar-benar orang-orang pilihan Allah Subhanahu. Jadi orang-orang yang di sekitar Nabi Muhammad, yaitu para sahabat, ini sudah benar-benar diseleksi oleh Allah. Mereka sudah lulus seleksinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di sini. Tsumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian setelah Allah memilih hatinya Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai utusannya,
Allah pun melihat lagi satu persatu dalam hatinya manusia. Dilihat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala menemukan hati-hatinya para sahabat Nabi adalah sebaik-baik hati setelah hatinya Nabi Muhammad. Jadi setelah hatinya Nabi Muhammad ada hati-hati yang baik lagi. Nah, siapa hati-hati yang baik itu? Adalah hati-hati yang dimiliki oleh para sahabat. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjadikan para sahabat mereka menjadi menteri-menterinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan menjadi sahabat, sekarang ada seseorang yang terpilih menjadi presiden. Karena dia terpilih menjadi presiden, dia harus ada menterinya. Gak mungkin sang presiden ini memilih sembarangan para menteri. Orang-orang tertentu yang bisa menteri, yang bisa jadi menteri. Orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang mempunyai prestasi baik, orang-orang yang mempunyai ide-ide cemerlang, orang-orang yang track recordnya selalu positif dipilih jadi menteri. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan memilih manusia-manusia yang hidupnya di sekeliling Nabi Muhammad, yang nanti mereka akan membantu dakwahnya Nabi Muhammad, gak mungkin Allah memilih orang-orang sembarangan. Allah pasti memilih orang-orang yang paling baik di antara orang-orang yang baik. Kemudian para sahabat itulah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi menteri-menterinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maaf, ini sesuatu yang harus kita yakini. Karena sekarang ada satu faham, yang faham tadi ngakunya bagian dari Islam, tapi mereka benci kepada sahabat. Mereka benci kepada sahabat. Kalau faham kita, faham ahli sunnah wal jamaah, cinta dan harus meyakini bahwa para sahabat adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu, dan memang seperti itu. Kalau ada orang ngaku umatnya Nabi Muhammad tapi berani benci pada satupun sahabatnya Nabi Muhammad, orang tersebut tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Karena di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu semuanya bagaikan bintang-bintang. Bintang itu kan bercahaya. Bahkan orang-orang dulu itu kalau mereka bepergian kan belum ada petunjuk arah seperti sekarang, apalagi Google Map belum. Jadi mereka tahu jalan itu di padang pasir dari mana? Dari bintang. Kalau bintangnya ini berarti arahnya ke sini, kalau bintang sampai seperti itunya. Jadi orang dulu itu lebih cerdas dari orang sekarang kayaknya. Orang dulu itu nomor telepon aja banyak hafal. Sekarang satu pun kita nggak hafal nomor telepon. Karena tinggal lihat HP. Para sahabat itu luar biasa. Sampai diibaratkan oleh Nabi kan nujum bagaikan bintang-bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kalian bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kalian mengambil pelajaran dari sahabat ihtadaitum, kalian mendapatkan petunjuk. Kita dengarkan pendapatnya sahabat siapapun itu pasti benar. Ini jaminan dari Nabi SAW. Karena mereka itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqatiluna an dinih. Para sahabat tadi benar-benar hidupnya berjuang, berperang karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Para sahabat itu kalau ada panggilan jihad mereka bergembira luar biasa.
Kalau sekarang mungkin diibaratkan bagaikan mendapatkan durian runtuh. Saking senengnya ketika akan ikut berperang bersama Nabi SAW. Sampai diriwayatkan ada seorang wanita yang suaminya ikut perang. Ternyata sang suami gugur di medan perang, terbunuh syahid. Beritanya sampai kepada si istri. Istrinya langsung lihat anak pertamanya, kayak memberi isyarat, ayo nak berangkat. Sang anak langsung menangkap isyarat tadi, mengatakan, wahai ibu, saya siap menggantikan ayah saya. Ganti nyawa ini, bukan ganti kedudukan. Bukan ganti kedudukan dunia, kedudukan akhirat jelas. Kedudukan akhirat jelas. Berangkat ini sang anak perang bersama Nabi SAW. Masih remaja anaknya, nggak dieman-eman sama ibunya. Ibunya nggak mengatakan, jangan nak, kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Belum jadi S7. Enggak, kata ibunya, berangkat nak, berangkat. Setelah berangkat, gak lama kemudian sang ibu dengar anaknya juga gugur di medan perang. Tersisa anak masih kecil, masih belum balik, anak laki-laki. Apa kata anak yang belum balik? Ibu, jangan remehkan saya akan ikut perang bersama Rasul SAW. Berangkat sang anak ini ikut perang bersama Rasul, gugur di medan perang. Terakhir istrinya ikut berangkat sendiri, gugur di medan perang. Sampai seperti itunya mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali ke logika, ngapain gitu? Sekarang kita ini nggak ada pengorbanan nyawa untuk syariat Nabi, itu pun kadang kita masih males. Nggak ada pengorbanan syariat, nggak ada pengorbanan untuk syariat. Kita nggak perlu korban nyawa, bahkan mungkin kita nggak perlu korban harta. Hanya korban waktu aja untuk nurut Nabi. Kadang kita masih nggak mau korban waktu. Ada ngaji, nggak ada bayaran, nggak ada gratis. Di mana-mana banyak pengajian. Kadang kita masih nanti, besok aja, besok ini malam aja, malam nanti aja. Loh kok sahabat bisa seperti itu? Mereka hidupnya hanya berkorban untuk agama, hanya berkorban untuk Nabi SAW. Ternyata memang mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu. Sudah dilihat oleh Allah, sudah diseleksi oleh Allah, sudah melewati berbagai macam babak penyisian, dan terpilihlah mereka menjadi orang-orang mulia yang hidup bersama Nabi SAW dan memperjuangkan agama Nabi SAW. Dan gak semuanya orang dipilih oleh Allah. Bahkan yang hidup sezaman dengan Nabi, yang rumahnya dekat dengan Nabi pun banyak yang gak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena gak masuk seleksi. Sampai paman Nabi Abu Lahab gak iman kepada Nabi, malah Nabi SAW. Padahal tahu kehebatan Nabi, tahu mukjizat Nabi, tetap gak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan iman Islam yang ada di hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Nah, ini apa yang dilihat oleh orang muslim sebagai kebaikan, maka perkara itu juga menurut Allah baik. Nah, ini yang sering mengatakan bid'ah. Apa yang dilihat oleh orang muslim itu kebaikan, maka itu menurut Allah juga baik. Di zaman Nabi SAW nggak ada tahlilan, kumpulan zikir ada, ada. Para sahabat sering kumpul zikir bareng-bareng kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sengaja kumpul setelah ada orang meninggal buat yasinan, tahlilan, itu tidak ada. Yang ada mereka doakan, selesai. Tapi yasin, tahlil kira-kira kebaikan apa maksiat? Maka itu juga di sisi Allah menjadi baik. Zaman Nabi SAW nggak ada taraweh, baik yang 2 rakaat 8, yang 22 sampai 8 rakaat, atau yang 44 sampai 8
rakaat. Nggak ada taraweh zaman Nabi. Siapa yang bilang Nabi pernah taraweh? Nabi itu kalau Ramadan setiap malam sholat 11 rakaat. Nabi itu kalau Ramadan setiap habis Isya sholat 11. Ada yang mengatakan itu niatnya witir semua. Dan ketika yang ngikuti sholat itu semakin banyak, Nabi nggak keluar dari rumah. Ditunggu sama Siti Aisyah, ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah kenapa nggak keluar? Iya, aku takut sholat ini dianggap wajib sama umatku, nanti memberatkan mereka. Nggak mau Nabi memberatkan umatnya sampai dalam perkara ibadah. Kemudian mulai lagi zaman sahabat Umar taraweh itu. Bahkan bukan 11, 20 rakaat. Sahabat Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini salat tarawih ini. Sebaik-baik bid'ah ya ini salat tarawih. Karena ya ada riwayat ini, apa yang dianggap oleh orang muslim itu kebaikan, maka itu menjadi baik. Bukan bid'ah, kullu bid'atin dolalah, berarti enggak ya. Kalau bid'ahnya yang jelek itu baru dolalah, sesat. Tapi kalau bid'ahnya baik, ya itu juga menurut Allah menjadi baik. Kalau memang kita ini semua yang nggak ada di zaman Nabi jelek, mushaf Al-Quran itu nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada dulu mushaf Quran. Mau beli toko di mana nggak ada percetakan. Bahkan penyusunan Al-Quran surat-surat itu kan mulai zaman sahabat Utsman. Dan waktu itu nggak ada shin titik 3, sin kosong, ba titik 1, ta titik 2 di atas, fa titik 3 di atas, nggak ada. Cuman tulisan aja. Langsung tahu sendiri. Semakin kesini orang-orang semakin bingung mana yang sin, mana yang sya, akhirnya dikasih tanda, mana yang ba, mana yang ta, mana yang fa, akhirnya dikasih tanda, mana yang kof, mana yang fa, akhirnya dikasih tanda. Nggak ada harokat. Sampai akhirnya ada orang salah baca, disuruh bikin ilmu namanya ilmu nahwu. Itu nggak ada semuanya di zaman Nabi, tapi itu kan baik, maka itu pun di sisi Allah menjadi baik. Nggak ada mushaf. Jadi kalau orang yang nggak mau bid'ah jangan pakai mushaf, hafalannya dengerin talaki langsung itu, dengerin, jangan pakai mushaf. Jadi kita jangan sempit jadi umat Islam. Jangan sempit jadi umat Islam. Dalam Nahdlatul Ulama itu ada satu kaidah di mana dikatakan bahwa pemahamannya Nahdlatul Ulama itu al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga yang dulu yang baik. Orang-orang dulu sholat jamaah, jaga sholat jamaah. Orang-orang dulu senang zikiran, jaga itu zikiran. Wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil perkara baru yang lebih baik. Contoh yang gampang ini sekarang. Dulu zamannya Kiai Hasyim Asy'ari, dakwah nggak ada di online karena memang belum ada media sosial. Lah terus sekarang kalau memang mau seperti itu, ya tutup semua ini online. Zamannya Kiai Hasyim Asy'ari nggak ada online, saya nggak mau, bid'ah itu. Akhirnya nanti online diisi orang-orang yang bukan membawa kebaikan tapi membawa keburukan. Nah ini baik ini kalau diisi buat dakwah, lebih baik. Kenapa? Karena cakupannya lebih luas, diambil itu. Ini Islam. Ternyata itu sudah dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa apa yang dianggap oleh orang muslim baik, maka itu juga baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti pendapat para sahabat. Pendapat para sahabat ini mengatakan seperti itu, sahabat ini mengatakan beda lagi. Salah satunya kita ambil pasti benar, karena para sahabat adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama anna qalbahu syarif huwa azkal qulubi wa adharuha
faqad syukka sadruhu syarif mundhu sigharihi. Wa kama anna qalbahu syarif, dan sebagaimana hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, wa askal qulub adalah paling bersih-bersihnya hati, wa adharuha dan paling suci-sucinya hati. Hati Nabi Muhammad yang bersih, hati Nabi Muhammad yang suci, faqad syukka sadruhu syarif mundhu sigharihi, telah dibelah hatinya Nabi Muhammad dari kecilnya. Dari kecilnya hatinya Nabi Muhammad pernah dicuci. Padahal hatinya adalah hati pilihan Allah Subhanahu. Nah kita ini kan hatinya tidak tahu hati model apa. Dan gak ada yang mencuci hati kita. Makanya kita harus sering ngaji, dengerin nasihatnya para ulama. Itu bisa mencuci hati kita, membersihkan hati kita. Dengar tentang suudzon gak boleh, kita jadi sadar gak boleh suudzon. Dengar tentang sombong gak boleh, kita jadi sadar bahwa kita gak boleh sombong. Dengar sholat itu harus khusyuk, kita jadi sadar sholatnya kita gak pernah khusyuk. Dengar tentang maksiat, kita jadi sadar kita sering maksiat. Dengar macam-macam, kita jadi sadar. Ini sebagai sarana membersihkan hati. Dan maaf, hati itu kalau 3 hari nggak dengar nasihat bisa mati. Hati kalau 3 hari nggak dengar nasihat itu bisa mati. Sebagaimana Fathul Al-Musili, alaysal maridu idza muni'at ta'ama wad dawa'a wasyaraba thalathata ayyamin yamutu. Imam Fathul Al-Musili pernah bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, bukankah seorang yang sakit kalau 3 hari dicegah dari makan, minum, obat, udah lagi sakit parah, 3 hari nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh dikasih obat, kira-kira tambah sembuh apa mati? Kira-kira secara logika mati. Kalau takdir ya hanya Allah yang tahu. Secara logika orang udah sakit parah, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya tambah mati ini orang, minimal tambah parah sakitnya. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muni al hikmata salasat ayam yamut, begitu juga hati kalau tercegah dari nasihat, tercegah dari kalam hikmah, 3 hari lama-lama mati hati kita. Karena hati kita ini kan maaf, bukan hati yang sehat. Hati kita ini hati yang bukan sakit hati karena cinta, bukan. Tapi karena kita sering sombong tanpa kita sadari, kita sering buruk sangka, kita sering dengki, kita sering emosi, kita jarang ingat kepada Allah Subhanahu. Itu kan penyakit hati. Nah hati kita ini udah banyak penyakitnya, terus nggak dengar nasihat, wah bisa-bisa mati hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang mengatakan Imam Fathul Al-Musili. Hati mati itu tandanya apa? Orangnya hidup tapi nggak punya perasaan takut sama sekali. Takut sama Allah maksudnya. Orangnya masih hidup tapi nggak ada perasaan takut sama sekali kepada Allah. Ini tanda hati sudah mulai mati. Kalau kita dengar nasihat nggak ada takut-takutnya sama Allah, kita harus khawatir. Ya Allah, kok seperti ini hati kita ini? Minimal kalau hati itu masih ada setrum, ketika dengar nasihat ada niat ngelakuin. Nah ini berarti hati lagi mulai baik. Dengar tentang bacaan Quran, hatinya niat, saya pengen baca Quran ini. Walaupun belum ngelakuin, walaupun belum bisa ngelakuin. Dengar tentang keutamaan sholawat, saya mau baca sholawat. Dengar tentang keutamaan ngaji fikih, saya mau cari guru mau ngaji fikih. Dengar tentang bacaan yang harus benar, saya pengen benerin bacaan Quran saya. Nah ini berarti hati mulai ada setrum ini. Tapi kalau dengar nasihat, oh gitu, terus gimana? Ya sekadung, gak bisa ya gak bisa. Ini hati yang perlu kita periksain ini. Makanya kita sering ngaji biar hati kita nggak semakin kotor tapi semakin
bersih, nggak semakin sakit tapi semakin sehat. Karena Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri yang hatinya sudah menjadi hati yang paling bersih, hatinya sudah menjadi hati yang paling suci, itu pun dari kecilnya sudah dibelah. Sudah dibelah. Dibelah buat apa? Wastukhrija min qalbihi hadzuz syaiton. Dan dikeluarkan dari hatinya Nabi Muhammad titik celah masuknya setan. Hadzuz syaiton, bagian yang bisa ditempati oleh setan itu diambil, sehingga setan nggak bisa memasuki hati Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kira-kira bagian yang bisa dimasuki setan di hati kita ini sudah pernah dikeluarin malaikat apa belum? Belum tentunya. Mudah-mudahan hati kita nggak dikuasai setan. Amin. Makanya perbanyak zikir biar setan ini panas di dalam tubuh kita jadi keluar, sehingga kita hidupnya nggak dikuasai oleh setan. Bukan maksudnya dikuasai oleh setan itu orang hidup kesurupan, enggak. Kalau kesurupan tinggal diwiritin, dibacain ayat kursi, selesai. Tapi kalau kesetanan ini yang susah. Wujudnya manusia tapi sifatnya seperti sifat a'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang seperti itu. Wa kama rawa Muslimun wa ghairuhu an Anasin radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu mal ghilman. Panjang ini. Wallahu alam bisawab. Intinya kita harus pandai-pandai menjaga hati. Karena hati ini ibarat bangunan pondasi, ibarat orang yang lagi jalan lampu, ibarat penarik hati kita ini magnet. Intinya hati semua. Kalau kita pengen yang datang kepada kita ini yang baik-baik, yang datang kepada kita orang baik, yang datang kepada kita rezeki yang baik, yang datang kepada kita pasangan hidup yang baik, yang datang kepada kita jenis usaha yang baik, yang datang kepada kita perkara-perkara yang baik, semuanya baik. Satu jalannya, apa itu? Perbaiki hati kita. Nanti yang datang semuanya yang baik. Cara memperbaikinya itu gimana? Bersihkan hati dari sifat-sifat yang jelek. Apa sifat yang jelek? Hasud, sombong, merasa baik, lebih baik dari orang lain. Kemudian nggak mau ingat Allah, ujub, bangga diri, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, sampai para ulama itu banyak menyusun kitab-kitab tasawuf, tujuannya untuk menjadikan hatinya manusia ini baik. Kitab Ihya Ulumuddin yang 4 jilid yang disusun oleh Imam Ghazali itu cuman membahas tentang perkara walaupun di situ ada perkara-perkara yang lainnya tentunya, tapi intinya dari hati. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyusun beberapa kitab yang kembalinya tentang hati. Makanya beliau dikatakan Al-Haddad pandai besi, tukang besi. Kenapa kok dikatakan tukang besi? Maksudnya haddadul qulub, pandai besinya hati. Pandai besi itu kan bisa melunakkan besi yang keras. Nah, bisa membentuk besi sesuai dengan pesanan. Imam Haddad ini dengan nasihat-nasihatnya, hatinya orang yang keras bisa lembut. Hatinya orang yang emosian bisa enggak. Hatinya orang yang penyakitan bisa sembuh. Hatinya orang yang lupa kepada Allah lewat nasihatnya Imam Haddad jadi ingat kepada Allah Subhanahu. Jadi karena Imam Haddad bisa melembutkan hati yang keras, akhirnya beliau dikenal Al-Haddad, tukang melembutkan. Maksudnya melembutkan hati. Makanya kita dengar nasihat-nasihatnya ulama, dengar nasihat-nasihatnya aslafun salihun, biar hati kita ini enggak keras. Biar hati kita ini beres. Orang kalau hatinya beres, hatinya enggak keras, hidupnya aja enak.
Tapi kalau hati udah emosian, maaf bahasa orang tuanya ringsangan, apalagi gemerungsung, wah ngelihatnya aja nggak enak. Kita yang lihat orang yang punya hati gelisah, hati gemerungsung, hati ringsang, kasihan nggak ada, kesana kemari dibikin bingung sendiri sama hatinya. Tapi kalau hati tenang, hidupnya juga tenang, hatinya adem, hidupnya juga sejuk, hatinya pasrah, hatinya husnul baik semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menata hati sedikit demi sedikit, dan di dalam kajian-kajian yang sampainya ke masalah hati, karena ajaran Nabi SAW juga mencakup tentang masalah hati. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa menjaga hati dan bisa menjaga amal, cinta ulama, ilmunya ulama, semangat mengamalkan ilmu sehingga kita selamat dunia akhirat. Ala hadhi niyat wa kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila rahya ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila rahi alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in, thumma ila rahi awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatir rasyidin wal amilin, thumma ila rahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amatikum wa amatil muslimin khususnya bil al-imam Muhammadin Sayyid al-Busiri wa sallallahu thumma ala Sayyid Muhammad bin al-Muhammad wa thumma ila rabbil Muhammad wa al-Fatihah.